Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Kumalasari, NIM belakang 75. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Standarisasi Profesi Akuntansi di Indonesia dan Regulasinya. Bab yang pertama, Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2009. Laporan keuangan merupakan alat terpenting yang dapat digunakan oleh manajer keuangan untuk memberikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Isi dari laporan keuangan sendiri terdiri dari semua informasi moneter perusahaan dan individu di mana disediakannya laporan keuangan yang meliputi keadaan ekonomi perusahaan atau yang dituangkan ke dalam bentuk angka-angka moneter. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mensahkan PSAK 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 15 Desember 2009 yang merupakan revisi dari PSAK 1 tahun 1998. Standar Akuntansi Keuangan 2009 berisikan beberapa perubahan-perubahan tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Dalam Standar Keuangan 2009, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan keuangan bagi para laporan keuangan. Selain itu, laporan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya pemilik modal. Adapun isi laporan keuangan dalam mendukung tujuan tersebut meliputi yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, yang kelima kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang keenam arus kas. Keenam informasi tersebut ditambah informasi-informasi lainnya yang merupakan catatan-catatan atas laporan keuangan dapat membantu memprediksi arus kas pada masa yang akan datang. Yang kedua, komponen laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 Revisi 2009 yang disahkan pada 15 Desember 2009 dan mulai efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2011. Laporan keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lain. Yang ketiga, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Dalam hal menyajikan laporan keuangan, SAK menekankan pada kewajaran penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Hal ini berarti penyajian secara jujur dan transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Yang keempat, menyusun laporan keuangan dan kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, jika entitas menyusun laporan didasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas menginformasikan laporan keuangan secara jujur. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Dasar akrual. Dalam menyusun laporan keuangan, entitas membuat laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Jika laporan akuntansi berbasis akrual, maka entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban atau unsur-unsur laporan keuangan. Yang keenam, frekuensi laporan. Frekuensi laporan keuangan lengkap atau termasuk informasi komparatif dapat dilaporkan per tahun. Jika terjadi perubahan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dan dari periode 1 tahun sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau pendek. Yang ketujuh, liabilitas jangka pendek. Satu, liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya.
Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Yang kedelapan, laporan laba rugi komprehensif. Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode. Yang pertama, dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, dalam bentuk dua laporan, yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laba rugi terpisah. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama satu periode. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, biaya keuangan. Yang ketiga, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan. Laba rugi, setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat-sifatnya. Yang kesembilan, laporan perubahan ekuitas. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan untuk tiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Untuk tiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari yang pertama, laba rugi, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. Yang kedua, laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.